sambil, lu tahu kan tarian Bali kayak gimana? Yeah. Joanna tuh nari Bali sambil matanya tuh ya lu tahu kan mata penari Bali kayak gimana, yang kayak mendelik kanan kiri terus tangannya patah-patah gitu kan. Matanya kemana-mana gitu. Matanya kemana-mana. Nah itu yang gue lihat sama 2 teman gue lainnya. Joanna kayak gitu. Kesurupan berarti dong? Nah itu yang gue juga sama teman-teman gue pasti mikir, ya Joanna kesurupan, karena kan sebelumnya tadi sosok si cewek ini yang pakai kemben merah itu masuk ke kamar Mas Ari kan. Di situ kita bingung harus gimana. Akhirnya ya Mas Ari kita taruh dulu di kasur gitu kan. Gua bertiga, gua, Alex sama Putra beneran kayak nampar-namparin mukanya Joanna yang kayak, Joanna bangun anjir, Joanna bangun anjir, kayak lu jangan kayak gini, sumpah lu bangun, lu sadar apa, kayak intinya kayak kita semua di situ nyebut lah, nyoba untuk yang namanya nyadarin Joanna kan. Joanna tuh tapi nggak gimana-gimana, kayak Joanna nggak sadar-sadar, kayak kasarnya apa yang kita lakuin tuh nggak berpengaruh apa-apa gitu. Joanna masih tetap nari dengan yang tadi gue bilang matanya ke kanan kiri, tangannya patah-patah gitu kan. Gue takut banget, gue nggak tahu harus gimana. 2 teman gue juga ini cowok gitu ya, kalian bayangin mereka cowok badannya gede, tapi mereka malah nangis saling pelukan karena saking takutnya. Mereka nangis-nangis depan Joanna berdua yang kayak, Joanna sadar dong, jangan kayak gini, kita berdua takut, jangan kayak gini. Nah akhirnya posisi gue berdiri tuh deket lah lumayan sama pintu kamarnya Mas Ari. Nah dari tempat gue berdiri itu, kalau gue ngelihat keluar itu, gue tuh langsung ngelihat lorong yang menuju si open space itu. Nah pas gue berdiri di situ tuh, gue nggak sengaja ngelihat keluar ke arah lorong itu. Dan di saat itu gue jelas banget ngelihat dari kejauhan, kan itu lampunya agak remang-remang gitu kan. Jadi di bawah remang-remang lampu itu tuh kayak ada sosok cowok, gak pakai baju, bawahnya pakai kain, sama di kepalanya tuh ada yang kayak, gue nggak tahu sih ini namanya apa, tapi yang kayak suka dipakai sama laki-laki orang Bali gitu loh di kepalanya. Nah dengan kayak gitu si sosok ini tuh jalan langkahnya kecil-kecil kayak penari gitu loh. Nah di situ gue cuman bisa mikir, anjing ini mah jangan-jangan pasangan narinya yang ngerasukin teman gue gitu, si Joanna kan. Di situ gue cuman bisa teriak kayak, jangan kesini, sumpah jangan kesini. Gue sambil nangis, gue intinya itu doang yang gue selalu sebutin, jangan kesini. Sampai akhirnya sosok itu hilang. Entah kenapa gue nggak tahu sosok itu hilang. Dan gue juga nggak tahu, mungkin karena gue tertekan banget atau mungkin gue saking takutnya, saking stresnya. Intinya setelah gue teriak-teriak itu, gue definisi skip blank. Gue nggak inget apa-apa. Gue nggak tahu itu gue pengaruh alkohol atau mungkin karena emang gue setakut itu. Singkat cerita, tiba-tiba udah kebesokan harinya, udah pagi-pagi lah. Yang dimana di situ gue tuh tidur di kamarnya Mas Ari, dan pas gue bangun, gue tuh posisinya orang terakhir yang bangun. Kira udah dong gue keluar dari kamar Mas Ari, gue ngeliat, oh ternyata emang benar, Alex, Putra, Joanna sama Mas Ari itu lagi duduk di tempat open space itu yang semalam kita minum-minum. Dan ternyata mereka nggak cuman berempat, ada 1 orang lagi. Yaudah dong, akhirnya gue nyamperin, dan emang pas gue nyamperin, gue tuh ngeliat mereka berlima tuh lagi ngobrol gitu. BTW si orang satu ini tuh emang yang kayak security jagain kosannya inilah. Nah di situ mereka lagi ngobrol-ngobrol. Nah di situ securitynya ngasih tahu kalau misalkan apa yang 2 teman gue lakuin kemarin malam itu udah definisi salah banget dan fatal banget. Karena mainin gong itu, kayak karena katanya si securitynya ini kesannya tuh di saat Alex sama Putra mukul-mukul gong itu, kita tuh kesannya kayak ngundang penunggu-penunggu di kosan itu untuk datang gitu, untuk nyamperin kita. Dikasih tahu lah juga sama si securitynya kalau misalkan di kosan ini tuh emang mistisnya tuh kerasa banget, karena yang punyanya tuh juga emang masih percaya akan hal mistis, dan juga si owner kosannya tuh juga emang megang ilmu-ilmu gitu loh. Wah anjrit. Nah karena posisinya Mas Ari yang tinggal di situ, ya pasti Mas Ari kepikiran dong kayak, gue ngekos di sini, gue nggak cuma nginep sehari 2 hari, tapi gue definisi bakal tidur tinggal di sini. Akhirnya Mas Ari nanya ke securitynya kayak, Pak ini kira-kira saya harus apa ya? Karena kan maksudnya saya tinggal di sini, saya nggak mau ada gangguan keberlanjutannya. Kayak ya intinya apa nih yang bisa saya lakuin? Akhirnya securitynya ngasih tahu, wah Mas maaf banget, kalau saran saya sih mendingan Mas pergi aja dari kosan ini. Karena yang
teman Mas udah lakuin itu udah fatal banget dan kasarnya udah ngeganggu banget penunggu-penunggu di sini. Nah makanya setelah obrolan itu selesai, Mas Ari beneran langsung cabut dari kosan itu dan yaudah karena maksudnya udah nggak berani lagi. Akhirnya kita juga sadar gitu kalau misalkan ternyata segitu fatalnya ya, di mana posisinya lu pendatang baru, lu nggak tahu apa-apa tentang tempat itu, tapi dengan gampangnya lu mainin barang di situ yang ternyata apesnya kita adalah barang itu keramat. Ya atau mungkin gitu kali ya. Kalau lo jadi pendatang baru, lo tuh emang bener-bener harus ekstra hati-hati banget. Karena mungkin banyak hal yang lo nggak tahu yang bisa jadi kalau lo lakuin sialnya tuh bukan cuman ke lo doang, tapi ke teman-teman lo juga. Iya. Iya kan? Nah, coba lo pikirin deh. Misalnya lo pergi sama teman-teman lo ke suatu tempat, lo jadi pendatang nih. Iya. Terus temen lo tuh ngelakuin kesalahan yang nggak boleh di tempat itu. Tapi imbasnya malah lo yang kena. Bakal lo apain tuh temen lo?